Selamat datang di kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now season ketiga. Ratusan peserta dari berbagai macam produk UMKM telah mendaftar untuk mengikuti babak kompetisi Juragan Zaman Now season ketiga. Mulai dari produk makanan, produk minuman, hingga produk-produk dari industri kreatif hasil karya anak bangsa. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam Juragan Zaman Now Season 3. Saatnya UMKM naik kelas. Nah pemirsa, setelah sukses dalam Juragan Zaman Now Season 1 dan juga Season 2, saatnya Juragan Zaman Now Season 3 ini hadir dengan ratusan peserta yang sudah mendaftar dari berbagai macam latar belakang, baik dari dunia usaha maupun juga dari dunia kreatif. Namun, hanya 36 peserta saja yang terpilih untuk bisa ikut berkompetisi dalam Juragan Zaman Now Season 3. Nah, sebelum kita melihat seperti apa situasi dan juga diskusi kompetisi dari Juragan Zaman Now Season 3, saya ajak Anda untuk flashback dulu, melihat seperti apa sih keseruan dari Juragan Zaman Now Season 1 dan juga Season 2. Ini dia. Dari rasanya saya menggunakan rempah yang memang nggak pelit gitu ya dibilangnya. Kisah dapur gadis ini bermula pada tahun 2013 karena saya patah hati. Daripada larut dalam kesedihan, saya mengalihkan energi. Paling beratnya ini. It's my dream. Saya adalah suatu saat saya punya kedai yang Indonesia banget. Saya pengen memberdayakan petani singkong di Sukabumi. Uang 5 juta ditransfer pas hari ulang tahun beliau. Outlet ketiga adalah hadiah di pernikahan kami ke 10 tahun. Terima kasih Bapak. Perfect. Yang dari Juragan Zaman Now adalah Trihandayani Rajapatin. Wah, masih banyak. Chef Anthony dari Tokyo. Ibu Teti Nyonya Punya. Aisyah Cake Cookies. Adalah 4 saudara. Kita ingin menanamkan spirit-spirit kejuraganan yang ada ya di Indonesia, di mana UMKM itu sangat-sangat banyak. Artinya kompetisi, terjadinya banyak kompetisi, dan kompetisi itu adalah sesuatu yang sehat. Competition is very healthy. Karena kita selalu dipicu dengan si kiri lagi ngapain, si kanan lagi ngapain, dan itu membuat otak kita, jiwa kita itu terstimulasi untuk to become a better self. Di season 3 ini saya akan setiap kali calon juragan mempresentasikan, ada saja cerita tentang impact mereka kepada masyarakat sekitar, ibu-ibu, bapak-bapak, dan orang-orang yang memang membutuhkan bantuan. So I really appreciate it, dan menurut saya ini impact-nya bukan hanya untuk peserta, dan bukan hanya untuk yang nonton, tapi yang terpenting adalah yang terbantukan secara langsung oleh bisnis mereka. Tujuannya adalah membangun pelaku bisnis yang baru, entrepreneur yang baru, leader dari bisnis yang baru. Jadi di Juragan Zaman Now season ketiga ini kita menaruh perhatian selain kepada tadi sudah dari kuliner, kemudian industri kreatif, dan yang paling terpenting adalah di tahun ini kita coba memberikan bentuk apresiasi lebih kepada produk lokal dan yang menjadi kebanggaan nasional yang mampu bertumbuh di internasional. Nah pemirsa, seperti pada season 1 dan juga 2, Juragan Zaman Now season 3 kali ini juga menghadirkan 3 mentor yang luar biasa yang ahli di bidangnya untuk bisa mengawal perjalanan kompetisi dari para peserta. Nah di antaranya ada Coach Tom MC Ifle yang merupakan founder and CEO Top Coach Indonesia, dan juga ada Coach Peter Shearer yang merupakan founder and CEO Wahyu, dan juga ada Coach Dewa Eka Prayoga merupakan founder Billionaire Coach. Nah, yang berbeda dalam season 3 kali ini adalah para mentor atau coach tersebut juga ikut terlibat dalam pencarian para peserta di lapangan. Nah, seperti apa perjalanan mereka? Ini dia untuk Anda.
Coach Peter Shearer mendapatkan kesempatan pertama mencari peserta calon juragan. Halo, hari ini saya ada di kawasan Alam Sutera Tangerang, di mana saya ada di dalam komplek pasar tradisional yang di dalamnya ternyata ada kandidat peserta Juragan Zaman Now season yang ketiga. Namanya Bakso Ikan Ahan. Seperti apa Bakso Ikan Ahan? Ternyata kita udah disambut oleh ownernya sendiri. Ini dia owner dari Bakso Ikan Ahan. Halo, apa kabar? Halo, terima kasih sudah menyambut ya, dan saya udah nggak sabar untuk cobain bakso ikan ahan yang udah dimulai dari tahun 2012. Pasti enak banget. Satu bakso, satu telur asin, satu bakso. Satu bakso. Cuma kita umumnya tengahnya kalau misalnya kuning telur asin kan kalau udah kelamaan kan tengahnya keras. Ya. Kita buang. Oke. Jadi nantinya dapatnya lembut. Oke. Jadi saya udah coba bakso ikan ahan ini. Ternyata beda ya. Bentuknya kecil tapi garing gitu. Jadi setelah saya tanya kenapa bisa bikin garing, ternyata rahasianya satu. Mereka memakai ikan ekor kuning. Ya. Jadi saya rasa ini punya peluang yang cukup besar untuk masuk ke kompetisi Juragan Zaman Now. Juragan Zaman Now Season 3 ini harapannya nanti kita bisa belajar banyak dari para mentornya dan mendapatkan masukan yang banyak dari para panelis yang sebelumnya memang sudah terjun di dunia bisnis lebih awal dibandingin kami. Ini pertama kalinya saya ke Kaila Bakery. Sebenarnya ini dekat dengan sekolah anak saya. Tapi baru kali ini saya mampir dan kaget juga ternyata di lingkungan sekitar sini ada tempat yang bagus dan nyaman banget buat kita makan roti sambil ngopi. Saya mengikuti Juragan Zaman Now itu adalah pertama saya pengen dapat investor, kedua juga saya pengen buka banyak cabang di beberapa titik, dan ketiga saya pengen punya central kitchen yang besar dan dengan equipment dan alat-alat baking yang bagus supaya bisa mendukung produksi roti saya. Setelah melihat calon peserta pertama, Coach Peter kembali ke lokasi selanjutnya di bilangan Kota Tangerang, Banten. Ya, hari ini saya ada di Ciputat dan saya ada di depan outlet Mie Kocok Bandung by Ami yang katanya rasanya seperti di Bandung. Yuk, coba kita lihat apakah rasanya membuat saya seperti ada di Bandung. Sepertinya saya udah disambut oleh Teh Alin, owner dari Mie Kocok Bandung by Ami. Halo, apa kabar? Baik. Waduh, cerah sekali. Merah. Merah sekali. Silakan, Coach. Siap. Ya. Setelah tiba, saya mencoba Mie Kocok Bandung by Ami. Kita lihat ya, apakah memang selezat yang dibicarakan banyak orang, terutama kikilnya. Rasanya sesuai dengan apa yang dikatakan bahwa Mie Kocok Bandung ini kualitasnya seenak itu. Mungkin untuk Mie Kocok Bandung punya tantangan di marketing, ya, karena belum tentu semua warga Jakarta juga teredukasi mengenai Mie Kocok Bandung.
Saya tahu Juragan Zaman Now itu sebetulnya dari teman yang memang sebelumnya pernah mengikuti JJN di season 1 ya. Dari situ saya coba cari tahu, ternyata di JJN 3 ini kebetulan sudah buka untuk pendaftaran. Saya coba karena memang menurut saya ingin tahu sebatas mana kemampuan saya untuk mengelola bisnis saya dan bisa masuk ke Juragan Zaman Now ini. Nah gimana, seru kan? Itu tadi perjalanan dari Coach Peter Scherer. Nah seperti apa kemudian suasana keseruan dari Coach Tom dan juga Coach Dewa. Jangan kemana-mana, Juragan Zaman Now Season 3 akan kembali seusai jeda. Tetaplah bersama kami, saatnya UMKM naik kelas. Didukung oleh Sama seperti Coach Peter Scherer, mini Coach Tom dan juga Coach Dewa juga melakukan perjalanan untuk mencari peserta dan turun langsung ke lapangan. Nah seperti apa sih situasi dan keseruannya? Ini dia, kita lihat sama-sama. Pada kesempatan kali ini, Coach Tom akan mencari para calon Juragan Zaman Now season ketiga di Kota Bogor, Jawa Barat. Ini saya nemu produk, namanya Tambiaku. Produk ini dari sorghum, ini pengganti tepung gandum yang biasanya banyak orang itu cari karena rendah gula dan gluten free. Saya mesti cari siapa sih ini yang punya. Tambiaku ini luar biasa. Ini adalah sebuah produk turunan dari sorghum. Kalau yang belum tahu sorghum, sorghum itu sejenis gandum yang bisa dijadikan seluruh produk-produk gandum, bahkan lebih banyak. Bisa jadi kue, bisa jadi tepung, bisa jadi kecap, bahkan batangnya itu bisa menjadi gula. Mereka juga sudah ada ekspor bahan baku yang tentunya melakukan pemberdayaan yang sangat baik untuk petani dan pemberdayaan wanita. Jadi nanti kita akan hubungi Bayu untuk saya undang ikut Juragan Zaman Now. Siapa tahu banyak orang yang belum tahu tentang manfaat sorghum bisa dapat penjelasan atau pencerahan tentang manfaat sorghum untuk orang yang senang ngemil tapi nggak mau diabetes. Siap-siap, terima kasih banyak Bapak. Mantap, mantap. Thank you. Wah, hari ini senang banget saya sudah bersama Mas Ali dan Mbak Anda, founder dari Tepa Selira. Ini adalah batik spesial karena biasanya batik-batik itu dipakai untuk baju-baju biasa, untuk kegiatan sehari-hari atau bahkan untuk kerja. Ini khusus untuk tunangan. Seperti apa tempatnya? Yuk, ajak tur dong. Monggo, yuk. Seru juga ya, maksudnya di Indonesia ini ada program pitching bisnis idenya, terus kemudian presentasi di depan panelis, kemudian panelis juga memberikan kesempatan untuk mendapatkan dana hibah ataupun juga investasi gitu. Ini suatu konsep yang menarik buat kita para pengusaha muda gitu. Semoga batik Tepa Selira ini bisa sukses dan masuk Juragan Zaman Now menjadi salah satu kandidat yang menginspirasi UKM Indonesia. Setelah hampir seharian berkeliling di Kota Bogor, Coach Tom dan tim menyempatkan kembali melihat salah satu calon peserta di bilangan Kota Jakarta. Setelah saya keliling-keliling cari calon Juragan Zaman Now, ternyata saya lihat ada satu resto yang menarik nih. Di depan tuh kecil, ternyata di dalamnya gede banget. Namanya Sagolicious. Brandingnya
100% sagu Papua. Makanya saya penasaran. Dan waktu saya makan ternyata enak banget. Mie dari sagu, pasta dari sagu, kerupuk dari sagu. Ini kerupuk nih dari sagu nih. Dan ternyata top markotop, enak banget. Tidak mau kalah dengan Coach Peter Sirer dan Coach Tom MC Ifli, Coach Dewa Eka Prayoga juga melakukan pencarian calon peserta Juragan Zaman Now season ketiga ke daerah Cibubur, Jawa Barat. Jadi ini tuh kondisinya udah ada orderannya atau gimana, Bu? Ya, jadi kita memang buka orderan untuk wedding souvenir gitu. Wedding gitu ya? Wedding souvenir gitu. Kalau ngelihat gitu ya, ini madunya memang madu murni. Dari segi semua legalitas pun sudah diurus secara BPOM, juga dari segi berbagai macam riset-risetnya, ini tuh yang menjadi sangat mahal. Di saat semua orang mungkin sekarang bikin madu ngasal gitu ya, yang penting jadi produk dan dijual laku, tapi ini memperhatikan itu banget. Itu penting, karena ini bicara tentang madu yang memang khasiatnya berbagai macam gitu. Jadi kalau dari segi produk, ini punya keunikan, dan juga distribusi juga keunikan. Nah tinggal, challenge-nya adalah dari sekian banyak pasar segmen gitu, yang mana mau digarap secara totalitas gitu. Yang kami harapkan dengan mengikuti program Juragan Zaman Now ini tentunya untuk pengembangan bisnis kami gitu kan, baik secara mindset maupun secara keberlangsungan bisnis kami. Setelah dari Cibubur, Coach Dewa kembali melanjutkan pencarian calon peserta Juragan Zaman Now ke wilayah Bekasi. Enak kan? Mantap. Mana kejunya? Di dalam melted dia. Meleleh. Oke, ini roti kopi ya, ataupun Ropi ini sebenarnya brand yang mungkin tidak asing buat teman-teman semua kalau misalkan melihatnya. Yang menjadi kunci di bagian roti kopi supaya bisa expand gila-gilaan, scale up adalah pastinya dari segi produk rasanya itu sendiri. Apa yang bisa membedakan roti kopi ini dibandingkan roti kopi yang lainnya yang sejenis, nomor satu. Tapi nggak cuma sekedar itu, pemilihan segmentasi pasar pun akan sangat menentukan kelarisan dari brand ini. Bagaimana misalkan segmentasinya apakah menengah ke atas, atau menengah ke bawah, atau menengah, dan termasuk nanti akan menentukan ke poin nomor 3 tentang segmentasi dari segi titik distribusinya. Apakah dijualnya standalone, diri sendiri seperti ini, atau nempel di sebuah keramaian seperti stasiun ataupun bandara, atau katakanlah kayak semacam sekolah ataupun rumah sakit gitu ya. Tadi cerita dari ownernya bahwa segmentasi yang digarap adalah banyakan nempelnya nanti adalah ke rumah sakit, ke sekolah ataupun kantor. Ya, harapan saya bisa mendapatkan akses lokasi yang strategis, kemudian promosi, dan terakhir modal buat ekspansi. Selepas dari Cibubur, Coach Dewa dan tim kembali menyempatkan melihat salah satu produk industri kreatif di bilangan kota Jakarta Selatan. Oke, Pala Nusantara ya, sebuah brand memproduksi sebuah jam tangan yang sangat unik dan kreatif ya, dari kayu dan warnanya juga unik-unik. Beberapa produknya tuh kolaborasi dengan beberapa seniman yang lain ataupun tokoh-tokoh dan juga public figure. Ini produknya yang contohnya di belakang. Ini saya yakin banget sih ini menjadi sebuah brand yang sangat unik dan akan sangat menarik para panelis di Juragan Zaman Now karena ada uniqueness-nya, ada sebuah inovasi produk yang dibikin sama owner-nya. Nah, maka saya sih yakin banget ya ketika Pala Nusantara ini dipresent untuk para panelis dan juga kawan-kawan yang Indonesia itu bisa memperlihatkan bahwa bagaimana brand Indonesia yang lokal asli Bandung ini bisa mendunia insya Allah. Dari hasil pencarian oleh para panelis di lapangan, kemudian
para peserta melakukan pendaftaran. Nah, dari pendaftaran tersebut kemudian adalah proses seleksi yang juga dilakukan oleh tim Juragan Zaman Now Metro TV. Nah, selain itu juga akan ada penjurian yang dilakukan langsung juga oleh para mentor. Kaum urban saat ini tidak bisa lepas dari penampilan yang sudah menjadi gaya hidup kekinian dan up to date. Oleh karena itu, Urban Icon hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat urban sebagai destinasi belanja yang menggabungkan gaya hidup modern dengan tren terkini. Jadi, Urban Icon adalah sebuah multi-brand concept store di bawah naungan Time International Group. Di Urban Icon ini ada banyak banget brand dan tentunya setiap tahunnya kita selalu bertambah. Untuk jam tangan, contohnya kita ada Tissot dari Swiss, kita juga ada Fossil, Emporio Armani. Sementara itu untuk tas, kita ada Fossil, ada Fjällräven, ada JWP, dan juga kita baru aja kedatangan brand baru nih dari Italia namanya Dallas. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir karena semua produk di Urban Icon ini 100% bisa kita jamin keasliannya karena semua produknya dikirim langsung oleh brand dan prinsipalnya sendiri. Nah, untuk order produk di Urban Icon ada banyak banget caranya. Teman-teman bisa langsung aja datang ke offline store kita. Kita saat ini sudah available di 21 lokasi di seluruh mall di Indonesia. Nah, buat teman-teman yang belum sempat datang ke offline store kita juga bisa akses online. Teman-teman bisa langsung aja ke website kita di www.urbanicon.co.id atau teman-teman juga bisa langsung datang ke marketplace platform kesayangan teman-teman. Buat teman-teman yang pengen tahu produknya lebih langsung, bisa chat juga ke kita di WhatsApp kita. Konsumen diberikan keleluasaan menjadi diri sendiri, menentukan hal-hal baru dan menikmati waktu ketika berbelanja. Ayo segera temukan produk Urban Icon di toko terdekat dan platform yang memudahkan Anda. Didukung oleh Nah, dari hasil pencarian di lapangan kemudian para peserta melakukan pendaftaran. Nah, dari pendaftaran tersebut kemudian adalah proses seleksi yang juga dilakukan oleh tim Juragan Zaman Now Metro TV. Nah, selain itu juga akan ada penjurian yang dilakukan langsung juga oleh para mentor. Inilah ke-45 kandidat yang akan memperkenalkan produknya di hadapan para mentor dan perwakilan dari tim Juragan Zaman Now. Dengan produk yang mereka bawa, para kandidat berkesempatan mendapatkan masukan dari mentor, namun beberapa tidak luput dari komentar pedas. Oke, ini kenapa saya tadi nanya pertanyaan dodol isi kurma atau kurma isi dodol itu karena ngaruh ke market kategori yang kalian mau masukin ya. Orang identik makan kurma itu paling ya pas bulan puasa, pas ke Arab Saudi gitu ya. Jadi memang identiknya malah. Makanya saya perlu pertegas ini yang mana nih yang benar nih. Marketnya sendiri bagaimana ya? Spesifiknya kemana, terus kemudian pasarnya pengen seberapa luas? Idenya datangnya dari mana, Bu? Dan inspirasi ketika membuat suatu produk? Produknya ini sambal dengan 2 jenis kemasan ya? 2 atau 3 ya? 3. Tapi semua isinya sama secara rasa? Nah, betul. Saat ini saya masih memproduksi 1 jenis saus sambal. Selain masukan dan komentar yang membangun, para panelis juga tidak segan-segan untuk memberikan komentar yang baik terhadap produk-produk yang dibawa oleh kandidat. Saya dari tadi nggak bisa berhenti, makannya enak. Alhamdulillah. Oke, ini konsepnya sih agak unik ya. Ini batik tulis atau cetak atau apa nih? Sekarang kita fokus ke batik cap, Pak. Saya udah tahu banget produknya, enak banget. Cocok kalau misalnya buat sosialisasi orang mengenai sagu ini. Produknya menarik, saya paling suka yang ini nih.
Apel ya? Apel. Apel. Main-main ke Malang, Coach. Kemarin di Jakarta kita pameran juga banyak ternyata yang idola sama apel. Kayaknya unik katanya. Visinya itu kita ingin sebagai produk bernarasi Nusantara untuk menceritakan Nusantara ke dunia melalui jam tangan. Jadi nanti di Juragan Zaman Now motivasinya apa nih, Mas Ilham? Motivasi saya jadi dalangnya pala, Coach. Untuk pertama kalinya mengikuti babak penyisihan Juragan Zaman Now membuat para kandidat melakukan hal-hal unik yang menarik perhatian para mentor. Ragam reaksi unik pun bermunculan. Terima kasih buat videonya. Kalian kompak sekali suami istri ya. Makasih, Coach. Oke. One Piece nih pasti. One Piece. Ya kalau mau nyanyi boleh jinglenya Caka-Caka. Siap. Tapi enggak pakai musik, Coach, boleh? Caka-caka, cakalang fufu chips premium. Caka-caka, makan bersama bikin happy. Caka-caka, banyak varian rasanya. Caka-caka, asli produk Bitung. Caka-caka. Thank you, Coach. Kita tahap seleksinya itu lewat online gitu ya. Jadi interaksinya terbatas, tapi ada satu karakter yang menarik yang lagi joget-joget yang ternyata perusahaannya ini punya jingle dan minta waktu untuk membagikan jinglenya. Menyanyikan jinglenya. Jadi itu salah satu momen yang nggak bisa dilupakan dan akhirnya bisa menunjukkan bahwa karakter dari businessman ini fun dan percaya diri. Nah pemirsa, menariknya adalah di Juragan Zaman Now Season 3 ini para peserta ternyata banyak yang berasal dari luar Jawa. Mereka juga banyak loh yang ternyata tertarik di bidang sosial atau socialpreneur. Mereka peduli dengan lingkungan, mereka memberdayakan masyarakat sekitar yang kekurangan. Bahkan mereka juga memiliki banyak sekali tujuan sosial untuk menumbuhkan ekonomi di lingkungan sekitar mereka masing-masing. Selain itu banyak juga tunanetra itu setelah dewasa. Jadi mereka pernah punya pengalaman melihat ya yang dari lahir itu enggak banyak. Kebanyakan itu setelah dewasa karena kecelakaan, karena virus, karena saraf. Ekspektasinya yang paling besar yang pertama itu bisa mempekerjakan karyawan disabilitas dan juga orang-orang yang sekitar wilayah kami, dan yang kedua bisa produk kami bisa terkenal dan pangsa pasarnya itu lebih jauh lagi, Pak. Jadi penjahit kita tuh ada di rumah-rumah, kita tuh ada ruko di situ dan itu ada tetangga-tetangga kita yang kita taruh mesin jahit kita di sana dan mereka bisa jahit di rumah masing-masing. Jadi nanti mereka juga bisa nganterin barang jadi ke workshopnya kita, bisa kita cek. Karena di season 3 ini banyak banget yang social entrepreneur. Yang artinya banyak yang mereka nggak cuma mikirin bisnisnya tapi ke dampak lingkungan. Kemudian juga banyak yang memperhatikan sekitarnya seperti pemberdayaan perempuan. Ada juga kalau nggak salah yang membantu tunanetra juga. Jadi variasi dampak sosialnya ini banyak banget dan itu yang memberikan nilai plus di Juragan Zaman Now Season 3 ini. Banyak hal-hal yang memang berbeda karena profil dari segi pesertanya sendiri banyak macam-macamnya gitu ya, membuat kita akhirnya bingung mana yang sekiranya perlu kita terima, mana yang perlu kita dalam tanda kutip tendang gitu ya. Ini membuat kita akhirnya wah ini menarik nih. Dan itu membuktikan bahwa kualitas dari segi konsisten sendiri ataupun pesertanya makin kesini makin luar biasa gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar baru mulai, tapi memang mereka sudah menjalankan bisnisnya, sudah running, tinggal bagaimana cara men-scale up-kannya. Sebagaimana tema kita, bagaimana cara kita membantu mereka untuk naik kelas. Dari 45 peserta tadi, siapa kira-kira ya pemirsa yang akan menjadi peserta 36 besar untuk berkompetisi di Juragan Zaman Now Season 3 dan juga langsung bertemu dengan para panelis. Sesaat lagi saya akan kembali hanya di Juragan Zaman Now Season 3, saatnya UMKM naik kelas.
Didukung oleh Setelah mentor dan tim Juragan Zaman Now melakukan penjurian terhadap 45 besar peserta, akhirnya sudah terpilih menjadi 36 besar peserta Juragan Zaman Now Season 3. Siapa saja mereka? Ini dia. Sebelum memasuki babak kompetisi dan melakukan presentasi di hadapan para panelis, ke-36 calon juragan mendapatkan pembekalan oleh masing-masing mentor yang dibagi menjadi 2 sesi, yaitu pembekalan materi melalui coaching class serta mentoring secara online. Giveaway-nya apa, positioning-nya apa. Halo teman-teman, ini adalah hari pertama kita memberikan mentoring kepada para peserta Juragan Zaman Now Season ketiga. Makin kesini makin seru karena pesertanya variatif, gak cuma sekedar kuliner, ada juga kreatif, ya, kearifan lokal, dan pastinya adalah menjunjung tinggi nilai kreativitas. Nah, ini proses mentoring kali ini berjalan sangat menarik, terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang masuk dari para peserta, dari mulai case study, contoh-contoh, dan juga persiapan untuk nanti pada saat akhirnya pitching di hadapan para panelis. Karena kalau dari exposure kemudian mencari akses market kami membuat kopi Indonesia. Senang banget tadi saya diberikan kesempatan untuk cerita dan berbagi pengalaman bagaimana komunikasi yang baik kepada para panelis. Karena menurut saya ini salah satu elemen penting bagi para peserta untuk bisa meyakinkan para panelis untuk bisa mendukung usahanya mereka. Jadi tadi saya cerita bagaimana mereka harus confident, mereka juga punya konten yang menarik untuk para panelis. Luar biasa, saya juga sering ikut mentoring, tapi yang ini beda banget ya. Saya melihat ketiga mentor ini mempunyai kelebihan masing-masing. Jadi benar-benar kita sebagai peserta mendapat ilmu yang sangat bermanfaat untuk UMKM Thai Class. Berikan insight terbaru bagi saya, utamanya khususnya bisa mengembangkan usaha ke depannya dan banyak banget masukan-masukan yang bisa kita terapkan di bisnis kita. Saya ini luar biasa sekali dan menurut saya Metro TV bisa sebagai salah satu jembatan bagi kita UKM untuk lokal go global. Setelah mendapatkan pembekalan dari para mentor yang luar biasa, 36 peserta ini harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya pemirsa untuk dapat mempresentasikan produk dan juga karya kreatif mereka di hadapan para panelis. Dari 36 ini akan dibagi menjadi 12 batch yang akan bergantian dan bergilir untuk memperkenalkan produk mereka. Siapakah yang berhasil menarik perhatian para panelis untuk menambahkan modal, investasi, bahkan yang menjadi Juragan Zaman Now. Nah, tetap saksikan Juragan Zaman Now Season 3 setiap minggunya di episode yang paling seru ke depan. Dan tentu saja kita juga akan penasaran dong, siapa sih yang akan menjadi panelis untuk Juragan Zaman Now Season 3 ini. Ini dia. Para panelis kita kali ini adalah Reno Barak,
merupakan pengusaha muda keturunan Indonesia-Jepang. Background keluarga yang merupakan pengusaha membuat Reno juga terjun ke dunia usaha. Karir Reno Barak sebagai pengusaha dimulai saat ia mengikuti jejak sang ayah, bergabung di salah satu perusahaan media. Seiring berjalannya waktu, tidak hanya perusahaan media, kini Reno memiliki bisnis di berbagai sektor, antara lain properti serta food and beverage. Apa yang dicapainya sekarang sebagai seorang pengusaha yang sukses di usia muda tidak lepas karena tekadnya sejak kecil yang ingin menjadi seorang pengusaha. Jangan hanya berdiam diri dan menunggu datangnya kesempatan, tetapi bangkit dan raih kesempatan itu. Anandita Makes Adu merupakan putri sulung dari founder Pelataran Indonesia, Yosua Makes. Mengikuti jejak sang ayah yang merupakan seorang pengusaha sukses, Anandita juga terjun ke dunia usaha sebagai Chief Strategic Officer Pelataran Indonesia. Di samping sebagai CSO Pelataran Indonesia yang mengelola puluhan cabang di seluruh Indonesia, Dita juga membuka usaha yang didasari oleh kesukaan sang anak, yaitu granola, di mana setiap produk yang terjual di marketplace digunakan untuk membelikan buku dan diberikan kepada anak-anak yang kurang mampu. Jalani bisnis yang Anda sukai dan juga kuasai, dan selalu terbukalah terhadap kritik sebagai evaluasi. Rex Marindo merupakan pengusaha muda asal Kota Kembang, Bandung. Kini Rex fokus menjadi CEO Foodies dengan tujuan untuk mendistribusikan dan memasyarakatkan ilmu kuliner melalui sekolah bisnis kuliner yang digagas oleh Foodies. Irwan Musri merupakan pengusaha keturunan Arab Jawa. Ia sudah memulai karirnya sebagai seorang pengusaha sejak tahun 80-an. Awal karir Irwan Musri sebagai pengusaha yaitu dengan merintis perusahaan Time International, perusahaan yang bergerak dalam bisnis agen khusus jam tangan mewah dunia, yang hingga sekarang menaungi beragam merek internasional, mulai dari fashion hingga skincare dan kosmetik. Sebastian Togelang merupakan pengusaha keturunan Manado yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di sektor investasi, teknologi, pemasaran, keuangan, dan dunia startup. Sebastian telah mendirikan berbagai perusahaan teknologi internasional, investasi beberapa startup yang menjadi unicorn, membantu berbagai startup untuk IPO, dan pernah menjabat sebagai Dewan Direksi perusahaan teknologi besar. Sejak tahun 2022, Sebastian mendirikan Regal Capital, yaitu perusahaan investasi yang mendukung para pengusaha meningkatkan skala bisnis mereka ke tingkat regional, dengan fokus utama pada negara-negara berkembang di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan India. Selain itu, Sebastian juga mendirikan Brandami, sebuah perusahaan yang berinvestasi fokus ke UMKM dan membantu produk konsumen berkembang ke skala internasional. Dian Ono merupakan seorang entrepreneur dan social innovation aktivis yang memiliki 20 tahun pengalaman dalam bidang consulting, training, marketing, branding, social impact di Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Sejak 2013, Dian mendirikan Yayasan Irama Nusantara yang bergerak di bidang digitalisasi dan pelestarian musik, serta DKK Consulting, sebuah perusahaan konsultasi dan pelatihan untuk inovasi bisnis dan inovasi sosial, baik bagi perusahaan maupun bagi usaha rintisan. Dian juga aktif terlibat di berbagai program inkubasi UKM dan startup di Indonesia. Jualan online kita lebih sedikit memang daripada offline.
ketidakpastian ekonomi seperti itu membuat kami merasa tergerak ingin membantu mereka. Dalam memberdayakan masyarakat di sekitar. Untungnya aja 600 juta, Bu. Buat apa nyari 20 juta gitu. Siapakah yang nantinya dapat merebut hati para panelis? Saksikan babak kompetisi Juragan Zaman Now Season 3 minggu depan.